Baik saudara-saudara, saat ini kita akan membahas soal revenue recognition. Ada di chapter 18 dari buku Kiso and Wigan Intermediate Accounting. Pengakuan pendapatan tidak banyak berbeda dengan isu-isu yang berkembang terkait dengan money management. Karena kalau kita bicara revenue, pasti itu bagian dari earnings, ya. Nah, kita sama-sama tahu salah satu tujuan ya dari atau cara yang dipakai dalam rangka memanage earning adalah melalui apa yang disebut sebagai income smoothing ya. Jadi harapannya income itu uh, bottom line-nya laporan keuangan itu ya, utamanya yang income statement itu smooth. Kalaupun naik ataupun turun tidak terlalu fluktuatif ya, naik turunnya tidak terlalu signifikan. Apa yang diharapkan dari earning management yaitu supaya nilai perusahaan ya, share price dari perusahaan itu kemudian meningkat. Nah, sebagai manajer tentu ada harapan-harapan lain yaitu supaya kompensasi yang diterima oleh manajemen nanti juga ikut terdongkrak karena kinerja keuangan perusahaan yang memuaskan publik. Ya. Tapi satu yang menjadi kelemahan atau satu yang menjadi isu terkait dengan earning management adalah kualitas dari earnings kemudian berkurang. Ya, semakin kita memanage earning yang ada dalam laporan keuangan maka makin jauh, makin bias dia dari tampilan aslinya. Ya. Tapi di sini saya perlu tegaskan bahwa earning management posisinya sebenarnya adalah netral, bukan ke arah negatif dan juga bukan atau tidak merupakan hal yang benar-benar positif. Semua dikelola sedemikian rupa tergantung tujuan perusahaan. Selama masih dalam bingkai standar akuntansi keuangan, saya rasa earning management juga masih dapat diterima, ya, masih dapat diterima. Nah, bicara terkait dengan earning management, maka mungkin pernah ingat kasus ini, gitu ya, kasus terkait dengan maskapai Garuda Indonesia ya. Ada satu saat isu ini cukup viral karena laba yang dicatat oleh perusahaan ini di kuartal pertama ya di suatu tahun itu cukup tinggi ya, itu cukup tinggi padahal ya laba yang dicatat di kuartal terakhir pada tahun sebelumnya itu negatif ya. Nah ini cukup membuat pasar bereaksi negatif ya. Banyak isu yang terkait dengan pengakuan pendapatan maskapai ini saat itu ya, ada banyak penjelasan, ada banyak latar belakang ya mengapa kemudian manajemen menempuh atau mengambil upaya-upaya pengelolaan earning saat itu ya. Jadi kalau ada waktu coba ditengok, coba diintip kasus ini ya. Ini ya saya sebut sebagai paradoks dari earning management. Di satu sisi memang selama itu masih dalam koridor bukan sesuatu yang sifatnya ilegal ya, tapi di sisi lain tentu ini bukan masalah legal atau tidaknya, tapi lebih ke arah apakah patut atau tidak. Ya. Nah, terkait dengan pengakuan pendapatan ya di Indonesia sendiri, hal ini diatur oleh PSAK 72. Jadi ini PSAK baru, masih terhitung baru ya, yang terkait dengan pengakuan pendapatan yang berlaku efektif sejak 1 Januari 2018 dan diterapkan per 1 Januari 2020 ya, 1 Januari 2020. Standar akuntansi internasional sendiri yang mengatur adalah IFRS nomor 15 ya. Jadi revenue from contract with customer ya, revenue from contract with customer. Ini adalah PSAK yang digantikan oleh PSAK 72. Salah satu PSAK yang cukup lama dan familiar dengan pelaku akuntansi adalah PSAK 23 terkait dengan pendapatan ya. Dan pengakuan pendapatan lain yang terkait dengan kontrak konstruksi, real estate, loyalitas pelanggan gitu ya, itu semua kemudian dihapuskan, digantikan oleh PSAK 72. Ya. Nah, kenapa kemudian muncul konsep pengakuan pendapatan baru yang diatur di PSAK 72 ini? Itu karena adanya indikasi bahwa
cara-cara atau mekanisme pengakuan pendapatan yang selama ini ada sebelumnya itu tidak memuaskan pelaku bisnis, tidak memuaskan praktisi akuntansi, ya. Jadi ada celah-celah bahkan cukup signifikan celah-celah tadi yang membuat mekanisme pengakuan pendapatan dirasa masih belum cukup, ya, untuk mencari solusi, ya, terkait dengan bagaimana cara atau bagaimana sebenarnya pengakuan pendapatan yang tepat, gitu ya, relevan maupun reliable buat pelaku pasar. Nah, pengakuan pendapatan yang ada sekarang, ya, jadi mengakui pendapatan berdasarkan kontrak dengan pelanggan itu menggunakan approach yang namanya asset liability, ya, namanya asset liability. Artinya apa? Suatu kontrak dengan pelanggan yang kemudian nanti akan memicu, ya, munculnya revenue, itu lawan transaksinya adalah aset, ya, atau bisa jadi mungkin liability. Jadi aset liability ini, ya, pendekatan aset liability ini menunjukkan bahwa revenue baru bisa diakui ketika muncul aset atau adanya pengakuan realisasi dari liability, ya. Jadi suatu pendapatan baru akan diakui kalau ada kontrak dengan pelanggan, ya. Jadi ada syarat dan ketentuan transaksi, ya. Jadi dalam kontrak itu tertera syarat dan ketentuan transaksi. Kemudian juga ada judgment, ada measurement yang tertera di dalam kontrak yang menjadi dasar untuk penghitungan atau pengukuran revenue, serta ada janji-janji tertentu yang harus dipenuhi oleh para pihak, ya, sehingga para pihak tadi, khususnya penjual atau penyerah jasa, itu boleh atau kapan dia harus mengakui revenue. Nah, ini tahapan pengakuan pendapatan. Ada 5 tahapan pengakuan pendapatan, di mana nomor 1, 2, dan 5 itu terkait dengan pengakuan, berarti nanti ada kaitannya dengan jurnal umum atau jurnal transaksi. Sementara nomor 3 dan 4 itu kaitannya dengan angka yang kita letakkan, angka yang kita sajikan di dalam jurnal transaksi, ya. Jadi seluruh ini, tahapan ini itu terkait dengan pengakuan dan pengukuran, atau kalau kita bahasakan secara sederhana adalah terkait dengan jurnal umum atau jurnal transaksi. Kalau yang kuning itu berarti account-nya apa, sementara yang hijau itu adalah angkanya berapa. Tahapan pertama adalah melakukan identifikasi kontrak dengan pelanggan, ya. Jadi apakah ada kontrak dengan pelanggan dan kontraknya itu bentuknya atau isinya seperti apa. Kedua, apa yang harus dilakukan, ya, sebagai bagian dari kewajiban penjual atau penyerah jasa agar dia dapat atau boleh mengakui revenue, ya. Nomor 3, karena terkait dengan pengukuran, maka kita harus menentukan berapa harga transaksi. Lalu kalau memang dibutuhkan, kita harus mengalokasikan harga transaksi tadi terhadap apa yang menjadi kewajiban kita selaku penjual atau penyerah jasa, ya. Dan nomor 4, ya, goalnya adalah kita mengakui revenue, artinya ada revenue yang kita kredit. Nah, apakah revenue itu kita kredit saat terjadi transaksi, apakah revenue itu kita kredit selama periode kontrak, atau revenue itu kita kredit, kita akui di sisi kredit ketika pelaksanaan kewajiban atau performance obligation kita penuhi. Itu semua nanti akan diatur di tahapan kelima, ya, diatur di tahapan ke-5. Nah, nomor 1 terkait dengan tahapan pertama, yaitu identifikasi kontrak dengan pelanggan, maka ada beberapa kriteria kumulatif, ya, yang terkait dengan pencatatan kontrak dengan pelanggan. Pertama adalah para pihak yang ada dalam kontrak sudah menyetujui kontrak dan punya komitmen untuk melaksanakan kewajiban masing-masing. Artinya siapapun yang tertulis di dalam kontrak itu harus menyetujui kontrak, ya. Baru kemudian kita bisa masuk dalam tahap yang pertama. Bukti apa, ya? Bisa gentleman agreement atau secara legal, secara formal berarti ada persetujuan di atas kontrak tadi, tanda tangan di atas kontrak tadi.
ya. Yang berikutnya adalah supaya kontrak dengan pelanggan tadi bisa menjadi dasar untuk pengakuan pendapatan, supaya masuk dalam tahapan identifikasi kontrak dengan pelanggan, maka entitas itu bisa mengidentifikasi hak setiap pihak, ya, mengenai barang atau jasa yang akan dialihkan. Jadi sebagai penjual apa haknya, sebagai pembeli apa haknya, sebagai penyerah jasa apa haknya, sebagai orang yang akan menerima jasa apa haknya, ya. Kriteria berikutnya adalah berapa lama pembayaran atas barang atau jasa itu akan dilakukan. Apakah jangka pendek atau jangka panjang, tanggal berapa saja, kapan saja harus atau dapat menerima pembayaran, itu juga dibutuhkan untuk bisa dijadikan acuan untuk kapan dan berapa pendapatan yang harus kita akui. Ya. Kontrak juga harus memiliki substansi komersial. Ya. Resiko, waktu atau jumlah arus kas di masa depan dari entitas itu harusnya berubah dengan adanya kontrak. Jadi kalau adanya kontrak tapi membuat kemudian cash flow perusahaan atau cash flow entitas tidak berubah, ya harusnya itu tidak bisa dijadikan acuan untuk pengakuan pendapatan. Jadi harus ada substansi komersial. Ya. Sekali lagi, apa itu substansi komersial? Hal-hal yang tertera di situ, resiko, waktu, atau cash flow di masa depan harus berubah. Ya. Kalau tidak ada perubahan terkait salah satu di antara item-item itu, maka transaksi atau kontrak tadi tidak punya substansi komersial. Berarti bisa jadi nanti ujung-ujungnya tidak akan ada pendapatan yang diakui. Karena tahap satu dia belum memenuhi kriteria kumulatif. Ya. Kriteria lain adalah kemungkinan besar entitas itu bisa menagih imbalan yang jadi haknya. Berarti kita bicara saya sebagai penjual itu punya hak di masa depan untuk menagih imbalan dan tidak ada batasan, tidak ada hambatan untuk bisa menagih imbalan tadi. Ya. Karena saya sudah melakukan kewajiban, berarti harusnya saya dapat imbalan. Nah, apakah imbalan itu bisa secara bebas dalam tanda kutip saya terima tanpa adanya batasan, itu nanti dilihat di sini. Kalau memang ternyata ada batasan atau ada hambatan, nah itu harus dipertimbangkan dulu apakah layak untuk nantinya diakui sebagai revenue. Ya. Yang kedua, tahapan kedua adalah mengidentifikasi apa sih yang harus dilakukan oleh siapa, penjual barang atau penyerah jasa, ya, termasuk pembeli atau yang akan menikmati jasa, ya, apa sih kewajiban masing-masing. Ya. Jadi terkait dengan penjual barang atau penyerah jasa, maka supaya suatu kewajiban pelaksana itu bisa diidentifikasi sebagai satu kesatuan atau terpisah. Jadi jujur saja yang nomor 2 ini lebih mengarah ketika ada penyerahan lebih dari satu item, baik lebih dari satu barang, lebih dari satu jasa, atau ada barang dan jasa. Jadi ingin dipisah tuh. Ini satu paket atau lebih dari satu paket. Nah, untuk menentukan apakah pendapatan itu hanya atas satu item atau lebih dari satu item, maka harus ada kriteria. Nah, kriteria yang akan kita lihat di sini adalah kriteria untuk menentukan apakah kontrak itu terpisah atau satu paket. Supaya disebut terpisah, pertama, entitas harus menyediakan barang atau jasa yang sifatnya sebenarnya distinct. Distinct itu berarti dapat dibedakan. Kalau anggap aja ada penyerahan lebih dari satu item, tapi ternyata item kedua itu tidak memenuhi kriteria distinct, yaitu tidak dianggap sebagai kontrak terpisah. Berarti nanti pengakuan revenue-nya hanya ada satu revenue. Tapi kalau lebih dari satu revenue, berarti akan ada dua revenue nanti. Berapa revenue satu harus diukur, berapa revenue dua harus diukur, nanti kan tahapan alokasi ya. Tapi intinya adalah kita harus menentukan ini yang dilakukan satu kewajiban atau lebih. Kalau lebih ada berapa sebenarnya, 2 kah, 3 kah, 4, 5 dan seterusnya. Nah, kriteria berikutnya atau masih melanjutkan apa yang ada di depan. Distinct itu apa sih? Distinct itu artinya gini, barang atau jasa yang akan diterima pelanggan, ya, itu akan memberikan manfaat kepada pelanggan, ya. Jadi pelanggan itu bisa dapat manfaat dari barang atau dari jasa, ya, baik barang atau jasa itu sendiri atau bersama dengan sumber daya lain yang siap untuk
dikonsumsi oleh pelanggan. Intinya pokoknya pelanggan bisa dapat manfaat, ya, bisa karena barangnya terpisah atau disatukan. Jadi sebenarnya kriteria pertama ini masih belum menjawab keunikan dari listing ya. Nah, yang kedua Anda lihat, janji entitas untuk mengalihkan barang atau jasa itu bisa diidentifikasi. Ya, bahasa gampangnya, pokoknya si penjual atau si penyerah jasa itu bisa misalin, ya, antara pemenuhan item ke satu, item kedua, dan seterusnya. Ya, kalau ternyata ketika anggap aja saya perusahaan konstruksi, ya, kadang kan pertanyaannya perusahaan konstruksi ketika bangun bangunan itu menyerahkan barang atau jasa, ya. Kalau saya sebagai perusahaan konstruksi bisa menunjukkan, bisa membuktikan bahwa yang seserain itu memang jual barang dan juga ngasih jasa, maka saya harus mengakui dua, pendapatan penjualan berarti sales revenue dan service revenue. Tapi kalau yang saya perlihatkan itu tidak bisa saya pisahkan, berarti ujung-ujungnya apa? Itu sebenarnya penyerahan jasa aja, ya. Nah, ini ada kaitan dengan pajak tentunya, ya. Kalau saya nyerahkan barang, kalau saya perusahaan konstruksi, ya, itu sebenarnya dipotong PPh-nya atas seluruh nilai kontrak atau hanya atas jasa, ya. Kalau saya bisa misahin, ya, tentu akan ada perlakuan khusus pajaknya. Tapi seperti yang kita ketahui untuk jasa konstruksi dia kena PPh final, ya. Nah, aturan PPh final sih sudah jelas, lihatnya atas seluruh kontrak. Tapi kalau itu bukan jasa konstruksi, jasa teknik yang lain, ya, kita bisa mengurangi beban pemotongan pajak kita, ya, kalau kita bisa memisahkan apakah itu barang atau jasa. Contoh yang mungkin di luar perusahaan konstruksi adalah outsourcing tenaga kerja gitu, ya. Cleaning service. Kalau perusahaan cleaning service ketika menagih kepada pengguna, kepada user, dan dia bisa pisahin material berapa, jasa berapa, maka dia hanya akan dipotong atas jasa, ya. Jadi PPh 23 yang dipotong dari dia itu hanya atas jasa, karena PPh tidak dikenakan atas barang. Kalau PPN memang kena atas semua, ya, tapi kalau kita bicara PPh maka pengenaannya hanya atas jasa, ya. Bukan berarti perusahaan outsource cleaning service tadi kemudian bebas atas PPh barangnya, enggak, ya, karena sebenarnya di akhir tahun kan dia harus melaporkan seluruh penghasilan dia dan bukan hanya penghasilan dari jasa, ya. Tapi paling tidak cash flow dia teramankan dulu, ya. Di awal ketika dia terima pembayaran dia masih terima walaupun dipotong PPh, tapi kan tidak keseluruhan dipotong PPh, ya. Jadi intinya adalah sebenarnya menurut saya, persepsi saya adalah pada poin kedua, yaitu penjual barang itu bisa memisahkan, ya, janji dia, ya, terhadap item yang dia serahkan. Kalau dia tidak mampu mengidentifikasi pemisahan tadi, maka dia tidak, atau barang yang atau jasa ataupun transaksi yang terjadi itu tidak bisa dikategorikan sebagai sesuatu yang distinct, ya. Itu kriteria, ya, untuk bisa mengatakan transaksi tadi itu terpisah atau satu, ya. Nanti kita bahas satu-satu. Yang ketiga sebenarnya menentukan harga transaksi itu kan sebenarnya sudah tertera di kontrak, jadi kita lewati, ya, kita lewati. Tapi nanti akan ada pembahasan harga transaksi itu banyak dipengaruhi oleh variabel apa, gitu, ya. Nanti di bahasan berikutnya tahapan ketiga kita kupas lebih dalam. Nomor 4 adalah mengalokasikan. Artinya nomor 4 ini baru relevan kalau ternyata dalam transaksi penyerahan kita itu lebih dari satu paket, ya, lebih dari satu paket. Kalau hanya satu paket, ya sudah, seluruh nilai transaksi yang ditentukan di poin ketiga itu langsung masuk sebagai satu komponen revenue, ya kan? Jadi kalau saya menyerahkan lebih dari satu paket penyerahan, maka nomor 4 nggak hubungi, ya. Tapi kalau ternyata nomor 2 tadi, ya, nomor 2 saya nggak bisa misahin sebagai kontrak terpisah, berarti nomor 4 nggak terlalu pengaruh, ya. Ya, seluruh dana yang kita terima, cash yang kita terima itu bagian dari kontrak atau satu paket tadi, ya. Oke, itu yang sebenarnya jadi inti tahapan keempat, ya. Nah, istilah yang pas, pernah sih kita dapat pembahasan ini, ya, cuma mungkin sering lupa. Istilah yang pas itu adalah relative stand-alone selling price. Apakah kita bisa memisahkan? Ya, ketika kita bisa memisahkan, maka kita harusnya bisa menghitung
ya harga jual kita untuk masing-masing transaksi penyerahan. Ya. Nomor 5, mengakui pendapatan ketika entitas menyelesaikan kewajiban pelaksanaan, atau dalam kurung itu ada ya, mengakui pendapatan selama entitas menyelesaikan kewajiban pelaksanaan. Jadi yang dikritik ya, yang menjadi isu besar dari PSAK terbaru atau IFRS terbaru ini adalah arah dari pengakuan pendapatan adalah di kata ketika. Kalau bicara ketika itu artinya perusahaan baru bisa memperlihatkan sisi positif income statementnya kalau kinerja dia atau kewajiban dia itu terlaksana seluruhnya. Anda bisa bayangkan kalau perusahaan konstruksi bangun bangunan 5 tahun, berarti pendapatannya baru bisa diakui di akhir tahun kelima. Itu pun kalau kinerja dia sudah full, ya terserap, bisa diselesaikan. Walaupun memang di dalam PSAK ini ada kata-kata selama, over time, not when, gitu ya. Tapi ada apa ya, bukan pembatas, bukan hambatan, tapi intinya ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi supaya perusahaan bisa mengakui pendapatan selama proses atau selama periode kontrak. Umumnya memang ujung-ujungnya dari PSAK ini atau aturan ini adalah pendapatan baru bisa diakui ketika kewajiban pelaksanaan selesai dilaksanakan. Ya. Nah, PSAK ini harusnya ada di slide tertentu ya, di slide tertentu yang sudah saya siapkan. Tapi intinya gini, PSAK ini sudah tidak lagi atau bukan merupakan rezim perpindahan risiko. Biasanya kalau Anda belajar aturan-aturan atau ketentuan pengakuan pendapatan sebelumnya, maka pendapatan itu katanya baru bisa diakui oleh penjual kalau resiko berpindah kepada pembeli. Kalau saya penyerah jasa, saya sudah bisa ngakuin pendapatan kalau ada perpindahan risiko. Tapi di dalam ketentuan baru ini bukan perpindahan risiko yang jadi acuan, tapi perpindahan kendali. Ya, bisa saja risiko itu sudah pindah kepada pembeli. Kalau barang itu sudah saya serahin ke pembeli, ya, kemudian kalau barang rusak pembeli yang nanggung, itu kan pindah risiko. Tapi apakah dia sudah bisa mengendalikan? Belum tentu. Ya, jadi bisa aja barang sudah di pembeli, sudah ada perjanjian bahwa kalau rusak, kalau terbakar, kalau hilang, pembeli yang tanggung. Tapi apakah dia sudah bisa mengendalikan? Kan belum tentu juga. Ya. Karena contoh ya, barang dalam perjalanan. Dulu kita belajar free on board shipping point. Kalau sudah masuk di ship atau masuk di kurir, maka itu sudah jadi milik pembeli. Berarti kan resiko sudah ada di pembeli. Tapi apakah dia sudah bisa mengendalikan barangnya walaupun masih dalam perjalanan? Kan nggak bisa. Jadi ada perbedaan antara perpindahan risiko dan perpindahan kendali. Nah, yang jadi acuan dari PSAK ini atau ketentuan ini adalah perpindahan kendali. Ya. Kapan disebut terjadi perpindahan kendali? Pertama adalah entitas punya hak pembayaran atas produk. Ya, jadi harusnya di kontrak tertulis ya bahwa penjual punya hak untuk terima pembayaran. Kedua, entitas sudah memindahkan aspek legal. Jadi secara hukum sebenarnya itu sudah jadi miliknya si pembeli atau si penerima jasa. Ya, secara fisik, nah ini kaitannya. Secara fisik barang itu sudah ada di pembeli. Secara kenyataan jasa sudah diserahkan kepada pemakai jasa. Ya. Indikator lain adalah pelanggan ada resiko, ya. Jadi resiko dari barang atau jasa sudah ada di pelanggan, manfaat sudah diterima, ya. Atau indikator yang lain adalah pelanggan telah menerima produk yang dia beli. Jadi indikator ini yang jadi acuan untuk mengatakan kendali sudah berpindah. Kesimpulannya apa? Perpindahan kendali itu sebenarnya skopnya lebih besar dari sekedar perpindahan resiko, karena perpindahan risiko adalah bagian dari perpindahan kendali. Makanya saya katakan tadi, berpindah risiko belum tentu berpindah kendali. Ya. Nah, pertanyaannya ini harus dipenuhi semua atau tidak? Kalau dari yang saya baca adalah kesimpulannya salah satu aja itu sebenarnya bisa dijadikan acuan untuk indikator perpindahan kendali. Ya. Kalau perpindahan kendali hanya bisa diakui di satu titik poin, berarti kita mau nggak mau mengakui pendapatan ketika kita sudah selesai
melakukan perpindahan kendali. Tapi kalau yang disebut dengan perpindahan kendali itu bisa dilakukan selama periode kontrak, maka pengakuan pendapatan bukan ketika dong, selama periode kontrak. Kapan itu? Selama periode itu tadi indikator aja dilihat. Apakah dalam 5 tahun entitas sudah punya hak pembayaran? Apakah dalam 5 tahun entitas sudah memindahkan hak legal? Kalau itu terjadi kan itu sudah ada perpindahan kendali, berarti entitas boleh dong untuk mengakui revenue. Ya. Kita kembali ke contoh konstruksi. Ya. Apakah dalam 5 tahun perusahaan konstruksi sudah punya hak pembayaran? Ya, selama dalam kontrak sudah dikatakan sekian persen sudah selesai dan berhak atas pembayaran, indikator itu sudah ada. Ya berarti nggak perlu nunggu selesai dong, ya kan, nggak perlu nunggu selesai. Ya, jadi dimungkinkan kok pengakuan pendapatan itu selama periode kontrak, tidak hanya menunggu. Tapi sekali lagi PSAK ini rezimnya adalah rezim ketika lebih mayoritas ya, mayoritas. Nah coba kita lihat tinjauan singkat ya. Ada satu transaksi sederhana dulu ya. Airbus tanda tangan kontrak untuk jual produksi pesawatnya ke Cathay Pacific. Ya, 1M tuh ya, pesawatnya. Ya. Kita lihat tahapan-tahapannya. Identifikasi kontrak tadi antara Airbus dan Cathay. Oh sudah setuju kok, asumsi aja ya. Airbus dan Cathay sudah sepakat, sudah tanda tangan kontrak. Ya. Nomor 2, apa kewajibannya Airbus? Dia hanya wajib melakukan satu performance obligation atau satu kewajiban, yaitu menyerahkan produk pesawat ke Cathay. Ya. Kalau ada kewajiban lain yang tertera di kontrak bahwa setelah menyerahkan harus melakukan pemeliharaan, nah itu harus dibedakan dalam kontrak. Ya. Tapi kalau di kontrak itu tidak tertera secara jelas dan dibedakan secara jelas, berarti walaupun umpama ya si Airbus dipakai untuk melakukan pemeliharaan, itu dianggap satu paket. Ya, itu dianggap satu paket. Nah, ini proses bisnis sih, tergantung pinter-pinternya penjual atau pokoknya dalam hal ini Airbus untuk desain itu sebagai satu paket. Kalau di ini kan tergantung nego atau penawaran ya. Jadi itu semua pasti akan tertera dalam kontrak, dan itu yang jadi acuan apakah nanti Airbus hanya mengakui sales revenue atas pesawat atau juga nanti akan mengakui selain sales revenue adalah maintenance revenue atau service revenue ya. Jadi kita asumsi dalam kasus sederhana tadi Airbus hanya punya satu kewajiban, yaitu serahkan pesawat ya, tidak harus memberi jasa. Harga transaksi tadi sudah jelas di kontrak 1M ya, 1M. Oke. Nah, yang disebut harga transaksi definisinya ada di situ ya, jumlah imbalan yang diharapkan menjadi haknya dalam kasus tadi ya, haknya Airbus ya, tidak termasuk jumlah yang ditagih atas nama pihak ketiga. Jadi kalau ada asuransi ya itu bukan harga transaksi ya, walaupun dibayar melalui Airbus gitu ya asuransinya, tapi tetap aja itu bukan harga transaksi. Jelas di kontrak tadi 1M. Alokasi, karena hanya satu kewajiban, maka ya dengan gampang kontrak ini kita katakan ya 1M-nya dialokasikan ke penjualan pesawat ya. Kapan mengakui pendapatan? Ya kalau kewajibannya sudah dilakukan, apa? Pesawatnya sudah sampai di Cathay, sudah diterima oleh Cathay ya. Itu gambaran singkat ya. Nanti kita akan meninjau lebih dalam dan kita fokus ke masing-masing tahapan tadi. Jadi per tahapan nanti kita akan bahas. Ada contoh, berarti kalau tidak 5 contoh nanti yang mengarah ke masing-masing tahapan ya. Fokusnya mengarah ke masing-masing tahapan. Nah ini tinjauan mendalam pertama untuk tahapan 1. Jadi ada 5 tadi ya. Jadi ini fokusnya adalah ke tahapan 1. Tetap kita lakukan 5 tahapan, tapi untuk masing-masing tinjauan itu fokusnya kemana? Kita lihat ya, untuk kasus pertama ABC, ini pesan secangkir kopi, harganya 30.000 dari XS ya. Jadi ini dibuat di buku Mereka dibuat sedetil mungkin gitu ya proses bisnisnya supaya kita bisa pahami ya. ABC kasih 30.000 ke barista atau ke kasir gitu ya, punya XS, dimana ketika itu si barista nuangin kopi ke cangkir dan ngasih ke ABC kopinya ya. Itu gambaran umum ketika Anda ngopi di mana di ya dimanapun itu ya, di warung kopi ataupun di kedai kopi yang modern, tapi intinya adalah kan kita bayar, ngasih duit, terus nanti si tempat atau kedai kopi nanti menjual kopinya, lalu kopinya diserahkan ke kita ya. Nah
Identifikasikan dulu kontrak dengan pelanggan. Pembeli dan penjual sudah setuju dan melaksanakan dan komit untuk melaksanakan kewajiban masing-masing. ABC setuju untuk bayar dan beli kopi, XYZ setuju untuk jual kopi. Ya, itu kewajiban yang tertera di kontrak. Jadi hati-hati, kata-kata kontrak ini tidak selalu merujuk pada kontrak resmi ya. Kontrak resmi dalam hal ini adalah berarti harus ada kertas yang ditandatangani penjual dan pembeli. Anda bisa bayangkan setiap kali itu terjadi kalau kita beli kopi kan tentu nggak masuk akal. Jadi kontrak ini ya, kalau itu terjadi merupakan kebiasaan dalam jual beli, bahwa ketika saya ngomong saya mau kopi A, itu sudah berarti saya sebagai pembeli setuju untuk beli. Ketika penjualnya bilang oh iya nanti saya siapin, itu berarti secara kontrak ya itu sudah ada persetujuan transaksi ya. Jadi tidak harus kontrak tertulis. Praktek umum dalam bisnis saja itu sudah disebut sebagai sebagai kontrak ya, kontrak. Kembali ke sini bahwa terkait dengan kasus kita ini ya, kalau kita ingin fokus ke tahapan pertama, maka seperti inilah melihat identifikasi kontrak dengan pelanggan ya. Nah, entitas dapat mengidentifikasi hak setiap pihak. Ya, ABC berhak dapat kopi, XYZ berhak dapat duit ya, karena dia sudah melaksanakan kewajiban ya. Entitas dapat mengidentifikasi jangka waktu pembayaran ya. Dalam kasus tadi kan si ABC sudah bayar, berarti sudah jelas tuh ya, jangka waktu pembayarannya pendek banget ya. Jangka waktu pembayarannya pendek banget, sudah bisa ya diidentifikasi ya. Kontrak punya substansi komersial, punya dong ya, pasti ada substansi komersial dong. Buktinya apa? Dengan adanya perjanjian atau kontrak tadi, si XYZ kan ada penambahan cash flow, ya kan, ada penambahan cash flow, berarti ada substansi komersial. Ya. Buktinya ABC sudah ngasih uang ke XYZ. Ya. Tahapan atau bahasan terakhir terkait tahap 1 ini adalah kemungkinan besar entitas akan menagih imbalan. Nggak usah kemungkinan besar, XYZ sudah dapat kok imbalannya. Berarti dalam kasus ini tahapan 1 sudah clear semua ya, bahkan sebelum ngasih kopi sudah dapat pembayaran ya. Jadi tahapan 1 identifikasi kontraknya selesai. Nah, sekarang masuk tahapan 2. Apa kewajiban pelaksanaan? Hanya 1 ya. XYZ hanya punya 1 kewajiban, yaitu ngasih kopi ke dia ya. Tidak ada kewajiban lain, ngasih tisu, ngasih gula, ngasih sedotan, nggak ada ya. Itu jadi 1 paket pelayanan, sehingga tidak ada kewajiban lain selain bikinin kopi dan ngasih ya, tidak ada kewajiban lain ya. Sehingga nanti nomor 4 harusnya angka 30.000 itu hanya melekat pada pendapatan atas penjualan kopi, bukan pendapatan yang lain-lain juga ya. Nomor 3 jelas, harganya jelas, yaitu 30.000, tidak ada potongan, tidak ada penyesuaian lain, sehingga harga transaksi disimpulkan ya 30.000 ya. Nah, nomor 4 tadi, karena tidak ada pemisahan kewajiban yang lain, berarti 30.000 itu yang melekat ke penjualan kopi, nggak relevan untuk mengalokasikan ya. Pengakuan pendapatan ya, kapan kalau Anda jadi akuntannya XYZ, kapan resminya si akuntan ngetik atau menekan klik revenue diakui ya, sehingga nanti akan ada cash to revenue ya, ketika ya ABC sudah dapat kopi ya. Kalau ABC terima kopinya tumpah, nah itu kan kasus lain kan, dia sudah dapat kopinya kok ya, tinggal kebaikan XYZ nanti kalau mau ganti atau tidak. Selama di dalam perjanjian atau penjualan tidak ada kata-kata oh kalau tumpah selama masih dalam toko diganti oleh XYZ, itu berarti sebenarnya resiko dan kendali sudah berpindah kepada ABC ya. Jadi ketika ABC sudah dapat kopi, sudah saat itu juga akuntannya sudah langsung pengakuan pendapatan. Tapi selama belum, berarti belum bisa ngakuin pendapatan. Jadi kalau uang sudah terlanjur diterima ternyata tidak jadi ngasih kopi pak, ya itu berarti hanya unearned revenue, gampangnya kayak gitu ya. Jadi kalau mau ekstrim ya, kasih contoh ekstrim ya, akuntannya XYZ melihat nih dari CCTV atau langsung, oh kopi masih belum tuh, nanti masih unearned revenue waktu terima cash. Oh waktu kopi sudah pindah, begitu mana revenue. Jadi kerjanya cuma gitu aja ya, memperhatikan kapan berpindah. Itu ekstrim, contoh ekstrim ya. Itu tinjauan mendalam terkait tahapan pertama ya.
Yang berikutnya adalah tinjauan mendalam terkait tahapan kedua. Kiso NWK buat kasus yang menarik gitu ya, jadi berlanjut terus, tapi kita bisa meninjau masing-masing tahapan. Ini kasus ini adalah nyambung, tapi kita mau fokus ke tahapan kedua. Oke, keesokan harinya ABC datang lagi, enak tuh kopinya tuh, datang lah gitu ya. Ternyata dia tidak hanya beli kopi, dia juga beli 2 potong brownies ya, sehingga nanti barista akan ngasih ke siapa, ke ABC itu kopi dan brownies ya. Totalnya itu dia dapatnya 80.000, berarti 30.000 kopi, 50.000 brownies. Kalau satu brownies berarti 25.000 gitu ya. Itu dengan matematika sederhananya kayak gitu ya. Identifikasi kontrak dengan pelanggan ya, kontrak sudah valid ya, karena kelima kondisi ini kita nggak bahas lagi satu-satu untuk tahapan 1 kan, tadi kan kita bahas satu-satu karena fokus kita tahapan 1 ya. Ini asumsinya kontrak sudah valid, semua yang 1 A B C D E sudah terpenuhi semua. Sekarang berarti yang kedua ya, kewajiban pelaksanaannya apa? Kewajiban pelaksanaannya jelas, ini bukan satu paket, tapi beli kopi dan beli brownies, jual kopi dan jual brownies itu terpisah, sehingga bisa disimpulkan XYZ punya 2 kewajiban pelaksanaan, sehingga 80.000 tadi itu harus bisa dialokasikan, ada karena jual kopi, ada karena jual brownies. Nomor 4, kalau nomor 8 jelas ya, 30 dan 50 berarti harga transaksinya adalah 80. Dalam kasus kita tadi belum ada potongan, belum ada penyesuaian ya. Sekali lagi, 80 adalah harga transaksi yang harus dialokasikan di tahapan keempat. Jadi nanti apa, kalau mau buat item revenue yang spesifik ya, coffee revenue 30.000, brownies revenue 50.000 ya, nggak bisa langsung satu baris pendapatan karena kewajiban pelaksanaannya berbeda ya, berbeda. Ini contoh sederhana saudara-saudara, tapi harusnya pola pikir besar ini bisa diimplementasikan kalau Anda ketemu kasus-kasus yang lebih kompleks. Itulah yang saya bilang, walaupun sederhana ini powerful nih contoh-contoh yang diberikan oleh Kiso NWK di bukunya. Kapan mengakui pendapatan? Ya kalau kopi dan browniesnya sudah sampai ke siapa? Ke pembeli. Pak, kalau kopi toh yang sampai, browniesnya ternyata nggak jadi, karena sudah bisa dipisahkan tadi, berarti hanya 30.000 yang diakui, 50 ya. Jadi dalam kasus ini kalau ABC sudah terima kopi dan brownies, sorry ya, itu bukan hanya kopi, menerima kopi dan brownies, maka 80.000 nya bisa diakui ya. Anggap aja menerima kopi itu maksudnya menerima kopi dan brownies. Tadi tinjauan mendalam pertama dan kedua ya, jadi identifikasi kontrak serta identifikasi kewajiban sudah dilakukan ya, kita sudah mendalami. Nah sekarang kita mau dalami ya harga kontrak. Bagaimana sih menentukan harga kontrak? Kita lihat kasusnya. XYZ ini si kedai kopi tadi ingin mendongkrak penjualan ya, biasanya di hari Jumat karena ini hari kerja yang pendek ya, teman-teman muslim ibadah gitu ya, juga kantor atau sekolah kemudian juga operasinya lebih singkat, itu biasanya penjualan agak-agak turun ya, agak-agak turun. Khususnya ada satu produk ya, satu produk di situ yang saya plesetkan gitu ya, itu di hari Jumat siang nggak banyak yang minati ya, karena berdasarkan big data dari XYZ dia sudah punya identifikasi ya, data dia itu sudah menunjukkan kok tiap Jumat siang jualan kopi ini ya itu selalu rendah. Nah dia pengen dongkrak itu, akhirnya apa, harga kopi itu disesuaikan. Biasanya dia jualnya 100.000, tapi kemudian dia kasih 10.000 kalau Anda belinya di Jumat siang. Jadi di saat identifikasi ini gunanya big data ya, oh di hari itu yang biasanya rendah, di hari itu dia kasih potongan, di jam itu dia kasih potongan ya. Jadi biasanya 100.000, Anda bisa beli 90 kalau belinya di Jumat siang. Nah, saya dengar, saya ABC ya, wah beli Jumat siang aja, saya beli kopi yang khusus tadi ya, biasanya bayar 100, ini syukurlah bayar 90 ya. Jadi kalau ada kedai kopi yang ngasih tumbler day pada tanggal 22, mungkin big data dia atau mungkin hanya alasan praktis ya, di tanggal 22 itu biasanya penjualannya rendah. Ini ingin didongkrak, mungkin ya, dari sini kita belajar ya.
Jadi ada pertimbangan khusus ngasih penyesuaian atau potongan harga di tanggal-tanggal tertentu. Pasti ada alasan di balik itu. Ya. Nah ini kasusnya ya. Jadi nomor 1 asumsi semua sudah valid tahapan 1A sampai 1E. Nomor 2 ya, kewajibannya hanya satu. Kalau terkait dengan jualan kopi khusus tadi adalah yang memberikan kopi jenis khusus tadi. Tidak ada kewajiban lain. Nah sekarang fokus kita di nomor 3 kan. Berapa harga transaksinya? Ya, berapa harga transaksinya? Harga umumnya 100. Tapi karena ada penyesuaian, ada diskon, ya, maka harga transaksi bukan 100 tapi 90. Ya, itu kesimpulan gampangnya. Sehingga kalau nanti Anda punya kasus yang lebih rumit, ya lihat kasus besarnya kalau tidak ada penyesuaian berapa, kalau sudah ada penyesuaian nilainya berapa. Itu yang sebenarnya yang disebut sebagai harga transaksi. Kalau kita salah menentukan harga transaksi, alokasi kita di nomor 4, seandainya itu kasus yang lebih dari satu penyerahan ya, itu juga akan bisa jadi biasa ya. Nah nomor 4 tidak relevan ya, karena kan kewajibannya hanya satu. Nomor 5 kapan diakui? Ya waktu si ABC terima kopi tadi, kopi khusus tadi. Saat itulah baru boleh ngakui pendapatan. Nomor 4, tinjauan pendalam yang terkait nomor 4 tadi apa? Alokasi. Berarti kita mau fokus ke yang nomor 4 ya. Kita mengalokasikan. Kasusnya kayak gini. Kedai kopi tadi memberikan potongan 20.000 kepada pelanggan. Ya. Kalau dia beli secangkir kopi, ya, dan di mana saat yang sama dia beli satu bungkus produk premiumnya kedai kopi tadi. Jadi beli satu cangkir, entah itu take away atau di tempat ya. Jadi minum di tempat atau bawa pulang. Pokoknya kalau dia beli kopi biasa plus kopi XYZ, ya, kopi premiumnya XYZ, ya itu juga plesetan namanya ya. Jadi beli kopi selain kopi premium tadi plus satu bungkus loh ya, bukan sekedar nyicip satu gelas gitu ya, maka akan ada potongan 20.000. Biasanya harga normalnya 120, tapi kalau beli ya satu cangkir kopi yang biasa harganya 30 tadi ya, kasus pertama, dia beli kopi premium, maka dia hanya cukup mengeluarkan uang biasanya harusnya 120 plus 30 ya, ini enggak, dia cukup keluarkan uang 30 plus 100.000. Berarti bukan 150 uangnya keluar si ABC, tapi 100 berapa? 30 ribu. Ya, itu kasus. Nah nomor 1 asumsi 1A sampai 1E sekali lagi sudah terpenuhi. Nomor 2 kewajibannya apa? Ada 2. Ngasih cangkir kopi biasa, kasih kopi biasa. Kedua, kasih kopi premium. Itu 2 kewajiban pelaksanaan, sehingga nanti akan ada 2 revenue ya. Di nomor 4 nanti harus dialokasikan ke 2 jenis revenue ya, 2 item revenue. Nah nomor 3 ya, berapa harga transaksi? Bukan 150 tapi 30.000 ditambah 120 kurangi 20 berarti cuma 130, itulah harga transaksi. Nah berapa yang dialokasikan ke kopi biasa, berapa yang dialokasikan ke kopi premium, itu tugasnya tahapan keempat yang jadi fokus di contoh ini ya. Nah caranya adalah seperti ini, kita pakai atau kita mengaplikasikan yang namanya relative standalone selling price ya. Bukan berarti dari tadi yang kita terima 130 ya, bukan berarti kopi itu ya, kopi yang biasa itu 30, sisanya berapa? Sisanya yang 100.000 adalah miliknya kopi premium, nggak seperti itu melihat. Tapi caranya adalah 30 dan 120 harga pasar masing-masing produk tadi kalau dijual terpisah, itu yang disebut relative stand-alone selling price ya. Jadi 30 itu kan kalau kita hanya jual sendiri kopinya, 120 itu kalau kita hanya jual sendiri kopi premiumnya. Tapi kalau itu digabung ya, di total 150, ketemu proporsi 20 dan 80. Nah 20 dan 80 itu dikalikan dengan cash yang diterima, yaitu 130. Sehingga nanti bisa disimpulkan untuk secangkir kopi yang biasa yang bukan premium itu sebenarnya kita dapat revenue 26. Sisanya yang 104 itu miliknya kopi premium ya. Nah ini yang dalam beberapa chapter kita anggap sebagai penjualan lamsam ya, istilah lainnya ya. Tapi ini sebenarnya implementasi dari
konsep yang namanya relative standalone selling price. Jadi harga jual yang bisa dipisahkan atau bisa berdiri sendiri secara relatif. Ya, jadi nggak bisa 30 dari kopi, 90 atau 100 dari janji hati atau yang premium. Ya, harus dihitung dengan cara pendekatan. Ya. Nah, kapan mengakui pendapatan? Ya, tadi kalau kopi biasa dibeli, kopi premium diberikan. Ya, jadi waktu buat jurnalnya jelas cash 130, pendapatan atau revenue dari kopi biasa 26, revenue dari kopi premium 100. Sekarang tinjauan dalam yang kalau yang kelima itu kan terkait pengakuan. Nah, ini berarti ketika bicara tinjauan dalam kelima, kita sudah mau masuk ke konsep atau teori kapan sih mengakui pendapatan, ya. Tadi disimpulkan atau disampaikan sejak awal bahwa pendapatan mungkin atau baru bisa diakui, revenue baru bisa diakui kalau ada kontrak dengan pelanggan. Karena dipercaya kontrak dengan pelanggan itulah yang memicu munculnya revenue. Nah, apa itu kontrak? Definisinya ada di sini. Perjanjian antara dua pihak atau lebih yang menimbulkan hak dan kewajiban yang dapat dipaksakan. Dan tidak ada kata-kata harus tertulis, harus ditandatangani di situ, ya. Bisa tertulis, bisa lisan, atau tadi yang saya katakan praktek bisnis yang umum. Orang kalau sudah datang, Pak saya mau ambil itu, beli, ya sudah dikasih ke dia pegang. Ya itu sudah secara gentleman agreement, kontrak bahwa saya sudah bersedia untuk transaksi. Kalau kemudian saya bilang nggak jadi ya. Nah itu kan kadang ya diterima aja sama penjualnya kan, tapi kan nggak pas. Sudah bilang iya tapi kemudian batalin. Itu berarti kita melanggar praktik bisnis yang ini. Jadi intinya kontrak itu tidak harus tertulis. Bisa gentleman agreement atau juga bisa ada praktek bisnis yang umum. Siapa itu pelanggan? Pihak yang punya kontrak dengan entitas untuk dapat barang atau jasa yang merupakan output dari core bisnis entitas tadi. Jadi kalau core bisnis saya adalah penyedia jasa parkir, saya punya SDM untuk jagain parkir Anda, saya punya sistem untuk sistem parkir Anda, lalu ada kontrak dengan Anda yang butuh jasa parkir, berarti Anda pelanggan saya. Insight yang penting dari pendefinisian ini adalah kalau kita dapat duit, kalau kita dapat imbalan, tapi tidak memenuhi definisi kontrak, tidak memenuhi definisi bahwa yang kita layani itu adalah pelanggan, maka dia tidak bisa mengikuti ketentuan dalam PSAK 72, ya, atau IFRS 16 tadi. Ya, jadi PSAK ini, IFRS ini dibatasi pada kondisi kalau ada kontrak dengan pelanggan. Karena dimungkinkan kita transaksi, dapat dana, dapat duit, dapat cash, tapi nggak memenuhi definisi kontrak, dan kalaupun kontrak tapi itu bukan pelanggan, ya, itu bukan pelanggan. Sehingga tetap sih mengakui pendapatan tapi tidak perlu ikuti prosedur yang ada di sini, ya, tidak perlu ikutin prosedur yang ada di sini. Contoh paling gampang gini, seandainya saya dapat duit dari Anda karena saya minjamin duit, ya, saya minjamin duit ke Anda lalu Anda dapat bunga, ya. Apakah ya berarti interest, ya, saya minjamin duit ke Anda ngasih interest ke saya, ya. Apakah Anda pelanggan saya? Apakah Anda pelanggan saya? Bukan pelanggan dalam definisi bisnis yang umum, ya. Kembali ke definisi ini. Apakah ada kontrak? Biasanya kan praktik bisnis umum berarti kalau kita pinjam meminjam bayar bunga itu praktik bisnis umum, berarti itu kontrak. Oke, tapi apakah Anda pelanggan saya? Karena kan kata-katanya harusnya saya terima dari pelanggan. Kalau saya terima dari pelanggan, saya harus ikut PSAK 72. Nah, kata-kata di sini, kata kuncinya adalah core bisnis. Saya itu core bisnisnya bukan minjemin duit kok, saya nggak berharap interest. Minjemin duit itu bagian dari investasi kebaikan, minjemin duit ke Anda. Berarti Anda bukan pelanggan saya, karena bukan core bisnis saya untuk minjemin duit. Kesimpulannya apa? Berarti nggak boleh ngakuin revenue. Tetap ngakuin revenue, tapi tidak perlu melihat mekanisme yang ada di sini.
Wah enak dong Pak. Berarti perusahaan supaya bisa ngakuin pendapatan secara bebas, nggak perlu terperangkap, terjebak dalam ketentuan PSAK 72, udah langgar aja definisi kontrak, langgar aja definisi pelanggan, ya silakan. Tapi kan kita punya variabel hukum, ya. Apa maksudnya Pak? Maksud saya gini, kalau Anda pengen bebas untuk ngakuin pendapatan di akuntansi, tapi Anda nggak punya kontrak dengan pihak yang terkait, kan kita pengen ngakuin pendapatan lebih cepat kan ya, daripada ngikutin PSAK 72 yang harus bla 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 bla, sangat birokratis gitu ya. Udah ngakuin aja cepat waktu terima cash Pak, ya. Atau ngakuin aja cepat waktu sudah ada persetujuan. Tapi masalahnya kita kan hidup bukan karena akuntansi saja, kita hidup juga karena ada ikatan hukum. Kalau kita bertransaksi dengan orang, ya, tanpa ada kontrak kemudian ada kasus, itu kan akan sangat rugi, ya. Jadi di satu sisi saya katakan silakan kalau Anda ingin mencari celah dari PSAK ini, tapi di sisi lain ada bagian lain yang Anda langgar, berarti bukan akuntansi, ya. Nah itu yang tentu harus juga jadi pertimbangan, ya, itu juga harus dipertimbangkan. Nah ini pendapatan hanya diakui kalau pihak lawan kontrak adalah pelanggan. Kalau pihak lawan kontrak itu bukan pelanggan, berarti tidak memenuhi definisi ini, dia tidak masuk dalam definisi kontrak dengan pelanggan, tidak masuk dalam definisi PSAK 72. Berarti apa? Revenue diakui tidak perlu nunggu perpindahan kendali. Bisa saat terima uang, gitu ya, bisa saat barang diserahkan, ya, atau apapun itu. Ya, jadi tidak perlu lihat urut-urutan pengakuan pendapatan di PSAK ini. Nah ini diulang lagi, ditegaskan lagi bahwa revenue bisa diakui ketika menyelesaikan kewajiban pelaksanaan atau selama perusahaan melakukan kewajiban pelaksanaan. Nah, salah satu di antara 4 sebenarnya kondisi di bawah ini terpenuhi, salah satu aja, maka kita disebut atau bisa dikatakan mengakui pendapatan selama, ya. Nomor 1, penerima dan konsumsi manfaat oleh pelanggan itu dapat dilakukan secara simultan. PT PP Property itu membangun gedung Q, ya, gedung Buka Petra yang baru, gedung Q. Ada 10 dan 12 lantai. Apakah Petra sebagai owner dari gedung itu sudah bisa memanfaatkan sekian lantai sebelum gedung itu benar-benar selesai 10 dan 12 lantai? Kalau iya, ada lantai 1 sampai 4 bisa dipakai walaupun lantai 6 dan seterusnya masih dibangun, berarti syarat pertama terpenuhi. Kalau iya, ya. Tapi dalam kenyataannya kan akan sangat beresiko ketika satu gedung yang belum selesai itu sudah dipakai operasional bawahnya atau atasnya, ya. Itu resiko keamanan. Jadi bukan isu akuntansi, ya, isu keselamatan kerja, ya. Jadi itu yang saya katakan tadi, ada ruang sih mengakui pendapatan tanpa nunggu proyek selesai. Tapi apakah indikatornya terpenuhi? Kalau konstruksi kayaknya indikator nomor 1 sulit karena alasan keamanan. Oke, lihat nomor 2, timbul atau meningkatnya aset yang dikendalikan pelanggan. Itu tadi, apakah kalau contoh Petra dan PP Property tadi bertransaksi, apakah Petra sudah bisa ngakuin lantai 1 sampai 4, sudah bisa mengendalikan lantai 1 4 sementara yang sisanya masih dibangun? Kalau nggak bisa, berarti nomor 2 masih belum bisa. PP Property harus tunggu untuk mengakui pendapatan kalau semua kriteria atau salah satu kriteria terpenuhi. Nomor 3, lihat, tidak adanya penggunaan alternatif oleh entitas, ya. Jadi entitas ini maksudnya PP Property. Tidak adanya penggunaan alternatif kalau pun bangunan selesai, tapi ternyata PP Property masih harus memelihara, masih harus membersihkan, masih harus melakukan alternatif kegiatan yang lain, ya itu masih belum bisa diakui. Apalagi kalau belum selesai, gitu ya. Apalagi kalau belum selesai. Yang bisa jadi ruang sebenarnya untuk dalam kasus tadi PP Property atau kontraktor itu mengakui pendapatan kalau punya hak atas pembayaran yang dapat dipaksakan. Maksudnya gini, kalau dalam transaksi dikatakan selesai sekian persen, PT Property sudah boleh ngakuin pendapatan, ya silakan. Tapi kan nggak 100%. Kalau selesai lantai 1 sampai 4, berarti sudah berapa persen? 40%. Berarti
di kotak itu sudah bisa menerima pembayaran DP plus 20% sisanya atau 40% DP dan DP plus 40% nilai kontrak umpama. Berarti PP sudah bisa ngakuin pendapatan, tapi belum 100%. Ya. Jadi ruang untuk perusahaan konstruksi atau kontraktor untuk mengakui pendapatan sebenarnya memanfaatkan nomor 3B khususnya. Tapi itu tadi, dia belum bisa mengakui 100%. Gitu ya. Ini yang menjadi penanda bahwa kita menggunakan asset liability approach. Pendapatan dapat diakui ketika perusahaan punya hak atas imbalan dan terdapat asumsi bahwa kewajiban untuk mentransfer barang dan jasa itu muncul, ya, sehingga akan muncul net asset atau akan muncul net liability. Makanya namanya asset liability approach, ya. Jadi di satu sisi yang berhak ngakuin aset, yang punya kewajiban ngakuin liability. Ya. Dalam kondisi itulah revenue bisa diakui. Ya. Revenue hanya akan diakui kalau salah satu atau kedua pihak sudah berkinerja sesuai kontrak. Ya, jadi kalau kontraknya mengikat hanya salah satu pihak untuk berkinerja dan dia sudah melakukan kinerjanya, revenue sudah bisa diakui oleh yang berhak dapat imbalan. Tapi kalau itu mengikat dua pihak, berarti dua-duanya harus melakukan kinerja dulu untuk nanti penerima imbalan bisa mengakui revenue. Nah, kita mulai lihat kasus-kasus ya. Dalam kasus ini kita ditanya, kapan sih revenue harus diakui? 1 November 2020, ABC dan EZ setuju lakukan transaksi, di mana ABC akan kirim barangnya tanggal 12 Desember dengan kontrak 10 juta dan akan dilunasi pada tanggal 20 Desember 2020. Harga barangnya ini harga barangnya ini berapa tuh? 80 juta ya. Harga barangnya adalah 80 juta. Nah, pertanyaannya dari tanggal-tanggal tersebut kapan pengakuan harus pendapatan harus diakui, ya? Kapan pendapatan harus diakui? Oke. Ini dalam kasus ini kan ada 3 tanggal ya, ada 3 tanggal. Nah, pertanyaannya kapan sih jurnal revenue itu bisa bisa dikredit ya? Kapan revenue bisa muncul di sisi kredit? Pastikan di sini kasusnya berarti kan tanggal tanggal 1 November ya, ada transaksi kirim barang 12 Desember, pelunasan 20 Desember. Nah, pertanyaannya adalah tanggal berapa si ABC bisa ngakuin pendapatan ya? Apakah saat ada persetujuan transaksi berarti di 1 November, atau waktu barang dikirim yaitu 12 Desember, atau waktu terjadi pelunasan? Sebenarnya indikatornya kan barang itu sudah sampai di XYZ 12 Desember. 1 November itu hanya penanda kontrak. Jadi dalam kasus ini indikator-indikator yang kita lihat tadi itu baru bisa terpenuhi paling cepat 12 Desember. Berarti kan revenue baru bisa diakui tanggal 12 Desember. Tidak perlu nunggu 20 Desember.
karena 12 Desember itu sudah jadi penanda bahwa sudah terjadi perpindahan barang, ya, sudah terjadi perpindahan barang. Ya. Oke, kemudian kita bahas sekarang kalau terjadi penyerahan lebih dari satu item, ya, kalau terjadi penyerahan lebih dari satu item, ya, lebih dari satu item. Nah, tujuan dari penentuan apakah kontrak itu satu paket atau terpisah adalah untuk memastikan bahwa entitas yang akan menerima imbalan itu bisa mentransfer secara terpisah atau hanya satu atau sebagai satu kesatuan, ya, satu kesatuan. Itu yang akan diatur terkait kontrak terpisah. Nah, kalau harga transaksi tadi definisi sudah ditetapkan, disampaikan di awal bahwa harga transaksi adalah jumlah imbalan yang diharapkan perusahaan atau entitas untuk diterima dari pelanggan. Bisa berupa jumlah tetap, variabel, atau gabungan kedua. Ya, ini dampak-dampak yang harus dipertimbangkan terkait dengan harga transaksi. Jadi kalau ada imbalan variabel nanti kayak apa penentuan harga transaksi. Kalau ada komponen pendanaan yang signifikan terkait dengan time value of money, itu gimana nih? Kalau ada imbalan non cash gimana? Kalau ada utang imbalan kepada pelanggan seperti apa? Ya. Pertama kita bahas soal imbalan variabel. Ya, pertama kita bahas soal imbalan variabel. Ya, kita bahas soal keberadaan imbalan variabel. Ya, imbalan variabel. Imbalan yang tergantung kepada kejadian di masa depan. Kalau di masa depan ada kenaikan harga, di masa depan ada trade atau cash discount, ada kredit, ada bonus, ada royalty, ya, dan imbalan itu bisa pengaruh, nah itu yang disebut sebagai imbalan variabel. Ada dua cara bagi entitas untuk menentukan imbalan variabel supaya nanti bisa masuk sebagai hitungan berapa sih revenue saya. Bisa pakai yang namanya expected value, bahasa akuntansi Indonesianya adalah nilai yang diekspektasi atau nilai ekspektasian, dan most likely amount atau jumlah yang paling mungkin untuk diterima. Ya, nanti kita lihat implementasi atau aplikasi dari expected value maupun most likely amount. Coba perhatikan transaksi ini dan putuskan sebenarnya berapa nilai dari transaksi. Ada kontrak untuk membangun gudang, harga kontraknya 100 juta. Nanti ditambah 50 juta kalau gudang selesai dibangun. Ya, anggap aja perjanjiannya 3 bulan selesai. Ya, maka 3 bulan nanti saya sebagai kontraktor akan dapat 150. Tapi kalau saya selesai 3 bulan 1 minggu, saya dipotong 10%, itu saya akan dapat 150 kurangi 15. Berapa? 150 kurangi 15, 135 juta ya. 150 kurangi 15. 150 kurangi 15. Ini kata-katanya adalah 10% dari apa? Saya pastikan ya. 10% dari bonus. Ya, 10% dari bonus. Jadi kata-kata 10% itu perlu ditegaskan di situ. Pemotongannya itu 10% dari 50 juta. Oke, jadi saya ulangi ya. Kalau saya selesai, saya dapat 100 kan, plus 50 bonus kalau sudah selesai. Jadi sebenarnya kontraknya totalnya 150, tapi 50-nya baru dikasih nanti kalau bangunan sudah atau gudang sudah selesai. Tapi kalau setiap minggu saya terlambat, maka akan ada potongan 10%. Ya, berarti kalau saya selesai tepat waktu saya dapat 150, kalau selesai 3 bulan plus 1 minggu saya dapatnya cuma
150 kurangi 5 juta, berarti 145, ya kan, 145. Kalau telat lagi, potong lagi 5 juta, berarti 140 juta, gampangnya kayak gitu. Nah, menurut hitung-hitungan, kemungkinan saya selesai tepat waktu itu 60%. Ya. Ada kemungkinan saya telat 1 minggu itu 30%. Ada kemungkinan saya telat 2 minggu itu 10%. Ya, maksimal pokoknya saya telatnya itu 2 minggu deh, 3 bulan 2 minggu. Nah, pertanyaannya berapa sebenarnya nilai transaksi? Ya. Berapa nilai transaksi yang harus saya akui dari saya sebagai kontraktor dari transaksi ini? Nah, cara hitungnya adalah tergantung. Ya, tergantung. Kita mau pakai apa? Kita mau pakai nilai ekspektasian, ya, expected value, atau mau pakai most likely amount. Kalau kita pakai most likely amount, tinggal dipilih aja mana yang kita lebih percayai untuk kita dapat. Oh, saya percaya bisa dapat 150, bisa tepat waktu kok. Ya, kita kejar waktu lah. Pokoknya probability-nya masih tinggi kok. 60%. Berarti kalau saya pakai most likely amount, berarti nilai transaksi atau harga transaksi saya adalah 150. Tapi kalau saya pakai expected value atau nilai ekspektasi, berarti saya harus membobot harganya. Kalau saya tepat waktu dapat 150 juta, tapi kemungkinan cuma 60%, kali 60% kali 150 plus 30% kali 145, karena 150 kurang 5 ya, plus 10% kali berapa? 140. Jadi 60% kali 150 plus 30% kali 145 plus 10% kali 140. Ya, kalau dihitung itu hasilnya ketemu 147.500. Nah, itulah harga transaksi saya kalau saya pakai pendekatan expected value. Tapi kalau saya pakai pendekatan most likely amount, maka pilih aja salah satu mana yang paling saya percaya bisa saya penuhi. Oh, saya paling yakin tepat waktu kalau selesai bayar 150. Atau kalau Anda percaya atau Anda hitung ternyata selesainya paling telat seminggu lah, ya berarti kita mengakui harga transaksinya adalah 145 juta. Ya, gitu ya. Implementasi dari nilai ekspektasi dan jumlah yang paling mungkin, most likely amount. Imbalan variabel hanya akan dialokasi kalau sudah bisa dipastikan untuk dapat diterima. Ya, bisa karena ada pengalaman sebelumnya, dan kita bisa mengestimasi akumulasi revenue, atau bisa karena berdasarkan juga pengalaman sebelumnya bahwa tidak pernah ada pembalikan atas revenue yang sudah terlanjur diakui. Ya, jadi kalau selama ini kita sudah mengambil revenue dan tidak pernah kita hapus dalam arti dibalik karena tidak dapat kita akui, maka sebenarnya imbalan variabel sudah bisa dipastikan untuk diterima. Ya, itu yang disebut sebagai dipastikan penerimaan. Time value of money, ya, ketika terdapat komponen pembiayaan yang signifikan dalam kontrak, jadi transaksinya secara kredit, dan di dalam transaksi itu ada interest. Nah, itu yang namanya komponen pembiayaan, kan. Kalau interestnya itu dirasa cukup signifikan, maka dia harus ikut dihitung, ya, harus ikut di-accrue sepanjang masa kita meminjam. Ya, yang jadi patokan selalu fair value. Ya, fair value yang mana? Fair value dari imbalan yang diterima, atau juga bisa dipakai diskonto atau time value atau perhitungan present value-nya dari pembayaran, pakai tingkat suku bunga yang tentu sifatnya imputed atau dapat diperhitungkan. Contoh, berapa total revenue yang bisa kita akui dari transaksi? XYZ itu beli barang dari ABC secara kredit. Waktu dia beli, dia terbitkan notes. Kebetulan notes-nya itu zero interest bearing notes, jadi kuponnya 0. Tingkat suku bunga di pasar 12%. Kita bisa simpulkan berarti nanti ini diterbitkannya pada diskon, ya, karena yield-nya lebih tinggi dari kupon. Ya, yield-nya lebih tinggi dari kupon. Nah, par value-nya itu 1.416 juta.
setelah dihitung ternyata present value-nya ya, atau time value of money-nya itu 900 juta. Ya, setelah berarti diskon kan ya. R14 nilai transaksi awal hanya 900, berarti ada diskon di sini. Ya, ada diskon di sini. Nah, ABC akan mengakui apa tanggal 1 Juli 2020? Notes receivable to sales revenue berapa? 900 juta. Ya, notes receivable to sales revenue 900 juta. Oke. Ya, COGS to inventory 590 juta pada tanggal 1 Juli. Nanti kalau tanggal 31 Desember ya, nanti kalau tanggal 31 Desember ABC bisa mengamortisasi diskon. ABC bisa mengamortisasi diskon tadi dengan mengakui interest revenue. Ya kan? Sehingga nanti di tanggal 31 Desember notes receivable-nya nambah. Anda masih ingat ya, kalau suatu receivable itu diterbitkan pada diskon, berarti nilai awalnya pasti di bawah par. Makin lama dia makin bertambah, akan menuju ke par, berarti 900 itu akan makin bertambah terus sampai nanti ujung-ujungnya ya, waktu jatuh tempo itu pasti akan 1416 kan. Coba lihat lagi ya, investasi ya, itu artinya waktu tanggal 31 Desember waktu kita ngakuin interest revenue, berapa interest revenue-nya? 12% kali carrying amount. Carrying amount awal kan 900, jadi 12% kali 900, tapi kali 6/12, karena itu kan 1 Juli 2020 ya, 1 Juli 2020. Berarti di akhir Desember 2020 akan ada tambahan revenue buat ABC sebesar 900 dikali 12% dikali 6/12, ketemunya 54 juta. Berarti sebenarnya di tahun 2020 ya, ABC bisa mengakui sales revenue 900 ditambah 54 juta. Tahun depan berapa interest revenue-nya? Berarti kan dia sudah dapat 954 juta tahun depan, berarti 12% kali 954. Itulah revenue tahun depan. Kalau di total sebenarnya revenue ABC berapa sampai nanti jatuh tempo 4 tahun? Ya 1416. Jadi sebenarnya total revenue 1416, tapi berapa yang diakui di tahun 2020, berapa yang diakui 2021 dan seterusnya, itu dihitung dengan cara tadi. Nah, ada patokan di situ kalau ternyata pembayaran yang terjadi itu kurang dari 1 tahun kontraknya, maka tidak perlu pakai konsep time value of money. Imbalan non cash ya, imbalan non cash bisa berupa barang, jasa atau lain. Kadang kan perusahaan itu dapat sumbangan berupa donasi atau hadiah. Pelanggan juga kadang sumbangan sesuatu, jadi nggak ngasih cash tapi ngasih barang atau jasa ya, kepada kita atas barang atau jasa yang kita jual atau mereka ya. Nah, revenue itu kita akui sebesar fair value dari imbalan yang kita dapat. Jadi kalau seumpama saya nyerahin barang jasa terus dikasih properti atau dikasih investasi, maka investasi itu harus dinilai berapa fair value-nya. Itulah sebenarnya nilai revenue kita. Jadi bukan dari harga barang kita secara umum di pasar, bukan harga pasar barang kita, tapi harga pasar dari imbalan yang kita dapat. Itu acuan untuk imbalan cash. Jadi ngasih barang, ngasih jasa, ada sales revenue di kredit, itu berapa besarnya? Ya tergantung dari yang kita debit. Apa yang kita debit? Imbalan yang kita dapat dari pembeli. Ya, kalau dia ngasih kita saham, ya berapa nilai harga saham tadi? Itulah sebenarnya nilai revenue kita di sisi kredit. Ada lagi yang namanya utang imbalan, ya, consideration payable kepada pelanggan. Jadi secara umum semua utang imbalan tadi mengurangi ya revenue yang kita akui. Pertanyaannya di sini, berapa sih total revenue yang kita akui berdasarkan transaksi ini? Berapa revenue yang kita akui berdasarkan transaksi ini? ABC menawarkan potongan 3% untuk pelanggan yang bisa membeli produk paling sedikit 2 juta dalam 1 tahun kalender. Jadi kalau Anda pelanggan saya ABC, terus Anda beli dalam 1 tahun itu 2 juta, maka saya akan kasih potongan 3%. Oke, nah, tanggal 31 Maret ABC jual ke XSN 700. Wah, nggak dapat potongan ini Pak, uang di bawah 2 juta, katanya kan paling sedikit harus beli 2 juta. Tapi tunggu dulu,
2 tahun sebelumnya ada data, ini gunanya sekali lagi data ya, ada data ABC bahwa XYZ itu selama bulan April sampai Desember ya, itu biasanya belinya di atas 3 juta. April sampai Desember beli di atas 3 juta, berarti kan 700.000 ini baru awal. Nanti dia akan beli lagi, kalau berdasarkan pengalaman 2 tahun sebelumnya, dia akan beli lagi sehingga nanti bisa lebih dari 3 juta. Nah pertanyaannya sekarang, berapa saya akui pendapatan saya dari dari XYZ ketika dia setuju membeli pada harga 700.000 ya. Nah karena kita punya pengalaman masa lalu, maka kita bisa akui sales revenue kita sebesar 700.000 kurangi 3%-nya. 3%-nya kan 21.000, berarti kan accounts receivable to sales revenue-nya 679.000 dong. Ya, 679.000. Ya kan? Nah, kalau itu dilunasi, berarti kan kita dapat cash to accounts receivable 679. Tapi kan Pak, bisa jadi sampai akhir tahun, bisa jadi loh ada kemungkinan XYZ ternyata nggak bisa beli paling sedikit 2 juta. Nah kalau itu terjadi kan berarti dia nggak bisa, nggak bisa bayar hanya 700.000 kan, berarti nggak bisa bayar hanya 679 kan, dia harus bayar full 300 ya. Jadi kesimpulannya gini, waktu terjadi penyerahan di 31 Maret kita boleh buat jurnal AR to sales revenue 679.000 ya, 700 kurangi 21.000 ya, 3%-nya 700. Oke, jadi AR to sales revenue 679. Kalau ternyata betul sampai akhir tahun si XYZ bisa membeli di atas 2 juta, berarti kan dia lunasin aja 679 kan, berarti kita AR to cash 679. Cash to AR 679 ya kan? Tapi kalau sampai akhir tahun dia nggak mampu memenuhi, berarti kan dia harus bayar ke kita 700. Cash kita debit 700, AR kita kredit 679. Nah 21-nya apa? 21-nya itu ada revenue. Jadi revenue kita tetap 700 kalau kalau XYZ ternyata tidak mampu memenuhi. Apa nama account-nya? Nama account-nya adalah sales discounts forfeited. Jadi sales discount yang tidak mampu dimanfaatkan oleh XYZ ya. Alokasi harga transaksi itu didasarkan tadi pada relative standalone selling price ya, atau relative standalone fair value ya. Tadi sudah kita lihat langsung ya bagaimana implementasinya. Ini pendekatan umum yang dilakukan adjusted market assessment approach, expected cost plus market approach maupun residual approach. Coba lihat transaksi ini, coba tentukan bagaimana atau cara kita untuk mengalokasikan revenue seperti apa sih untuk transaksi ini ya. Dalam satu paket procurement atau penjualan atau pengadaan barang ya, equipment itu dijual 20 juta. 20 juta adalah market value dari produknya ya. ABC wajib melakukan instalasi, di mana kalau instalasi itu saya lakukan terpisah, itu saya dapat 200 ya. Dan juga pelatihan ya 500.000 kalau saya jual secara terpisah ya, kalau saya jual secara terpisah. Jadi saya ngasih harga 20 juta jual barang, instalasi dan pelatihan. Padahal sebenarnya kalau saya jual secara terpisah, jual barang sendiri saya dapat 20, instalasi sendiri tanpa jual barang dan pelatihan saya dapat 200, saya ngasih pelatihan tanpa jual barang atau instalasi saya dapat 500. Tapi kenyataannya saya terima 20 juta untuk 3 item yang harus dilakukan. Nah berarti ketika saya dapat 20 juta, itu apakah semuanya revenue karena penjualan barang? Jawabannya enggak. Jadi 20 juta harus dipecah. Ada yang dari penjualan barang, ada yang dari installation revenue, ada yang dari training revenue. Berapa pendapatan dari penjualan barang? Ya caranya kayak tadi. Kita total dulu secara total fair value. Total fair value-nya itu 20 juta tambah 200 tambah 500, berarti 20 juta 700 kan. Itu fair value. Berarti pendapatan dari penjualan barang itu adalah 20 juta 700 dikali 20 juta itu sendiri.
Kalau dihitung sih itu ketemunya sekitar 19.323 juta. Jadi 20 per 20.700 dikali 20 juta. 19 juta itu bagiannya jualan barang. Kalau yang installation revenue berapa? Installation revenue berarti 200.000 per 20.700, ya kan, dikali 20 juta, itu ketemunya sekitar 193.000. Ya, jadi kita nggak ngakuin installation revenue 200 loh, tapi 193.000 proporsi dari harga 20 juta. Kalau pelatihan ya 500 per 20 juta 700 kali 20 juta itu ketemu sekitar 483.000. Ya, 483.000. Ya, ini kita alokasikan lagi relatif standard price. Nah, ini tadi ya PSAK sebelumnya yang pendapatan, PSAK 23 itu perpindahan risiko. Kalau ini perpindahan kendali. Kapan terjadi perpindahan kendali? Ini tadi juga sudah dibahas ya, indikator dari perpindahan kendali. Nah, pendapatan kapan diakui selama ya overtime itu berarti sampai penyelesaian pekerjaan, dari mulai pekerjaan dilakukan sampai selesai. Jadi selama itu diakui selama itu bisa diakui revenue, maka metode pengukuran yang harus kita pilih adalah metode pengukuran yang bisa menggambarkan perpindahan kendali selama masa kontrak tadi. Bisa pakai cost to cost, bisa pakai units of delivery method, ya. Jadi itu yang bisa dilakukan. Saudara, ini bagian pertama dari pengakuan pendapatan, ya. Bagian kedua nanti itu terkait dengan latihan atau perlakuan akuntansi untuk beberapa transaksi. Itu yang nanti akan kita lihat di bagian kedua. Ya. Terima kasih untuk perhatian.